Halo semuanya, selamat datang di video kami. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan proyek di mata kuliah pemrograman berorientasi objek dengan judul proyek kami yaitu Inventory Management System. Adapun video ini kami buat untuk memenuhi proyek untuk UAS di mata kuliah tersebut dengan dosen pembimbing kami yaitu Pak Syaiful Anas Aklani. Baiklah, untuk anggotanya di sini ada Hengki, Novianto, Amalia Putri Yulandi, saya dan Diti Andrea Puspa, dan juga Henly. Baik, untuk penjelasan yang pertama yaitu tentang latar belakang proyek, ini akan dijelaskan oleh saya sendiri. Jadi untuk latar belakang dari proyek kami ini adalah karena pada bengkel Liga Jaya Motor itu sering terjadi permasalahan dalam proses pencatatan persediaan barang. Nah, permasalahannya itu ada 3 di sini. Yang pertama, terjadinya kesalahan pencatatan data sehingga informasi yang didapat tidak akurat. Kemudian, pembuatan laporan yang masih secara manual sehingga lama dalam penyajian laporan dan pengambilan keputusan oleh pimpinan. Lalu untuk masalah yang ketiga, masih manualnya penyimpanan data sehingga menemui kesulitan jika sewaktu-waktu diperlukan. Nah, dari masalah yang disebutkan di atas, maka perlu dicari jalan keluarnya. Salah satu caranya itu adalah dengan menggunakan komputer sebagai alat bantu untuk memperbaiki sistem manual yang sedang berjalan saat ini. Kemudian untuk solusi yang akan dibuat, jadi dengan permasalahan tadi solusi yang akan kami tawarkan adalah dengan membuat sebuah sistem informasi berbasis web yang menggunakan prinsip pengembangan aplikasi berorientasi objek. Adapun sistem informasi berbasis web ini dibuat dengan framework ASP.NET MVC dan bahasa pemrograman C#. Kemudian sistem informasi manajemen stok barang ini akan meliputi halaman, yang pertama itu halaman login. Nah, di halaman ini dapat menghindari penyalahgunaan data di dalam sistem informasi. Kemudian di halaman dashboard terdapat shortcut yang menuju ke halaman order, user, inventory, dan supplier. Lalu di halaman order itu terdapat list data pemesanan suku cadang oleh pelanggan. Kemudian di halaman purchase terdapat list data barang yang dipesan bengkel Liga Jaya Motor ke supplier. Lalu di bagian inventory itu terdapat list data stok barang yang tersedia di Liga Jaya Motor. Kemudian untuk bagian supplier, di situ terdapat list data pemasok atau distributor yang bekerja sama dengan Liga Jaya Motor. Kemudian yang terakhir, di bagian user, itu terdapat list username dan password yang akan digunakan untuk login ke sistem. Baiklah, untuk penjelasan lebih lanjut mengenai tampilan dari aplikasi yang kami buat akan dijelaskan oleh teman-teman saya yang lain. Sekian dan terima kasih. Baik, ini adalah tampilan UI UX dari sistem inventory management yang kami buat. Ini adalah gambaran UI UX dari tampilan loginnya. Seperti pada umumnya akan ada berisi nama dan password dan akan diisi nama dan password dan login. Kemudian untuk tampilan selanjutnya setelah kita login, kita akan masuk ke tampilan dashboard. Di sini nantinya akan berisi view details yang akan ketika kita klik nanti akan langsung menuju ke bagian-bagian tempatnya seperti purchase, order, dan inventory. Kemudian ini adalah tampilan inventory-nya. Di sini nantinya akan bisa memasuki list-list stok barang yang kita ingin masukkan dan kita juga bisa hapus dan edit. Kemudian lanjut, ini adalah tampilan purchase. Ini adalah pembelian, jadi nantinya bisa melakukan pembelian pada supplier. Kemudian tampilan supplier juga mirip seperti tampilan inventory dan tampilan sebelumnya. Dan nantinya ini akan berisi list pemasok atau supplier yang bekerja sama dengan PT Liga Jaya Motor. Kemudian user juga sama, di sini nantinya berisi user-user yang dapat masuk ke sistem inventory ini. Kemudian yang terakhir ini adalah tampilan order, nantinya user bisa melakukan order atau pemesanan melalui tampilan sini dan bisa juga melakukan print. Baik, berikut akan dijelaskan lebih lanjut oleh tim member kelompok saya. Saya akan menjelaskan untuk modul login. Yang pertama itu login, masukin nama dan password, kemudian
Modul selanjutnya adalah dashboard. Pada dashboard ini kita disediakan shortcut ke modul masing-masing. Contohnya total karyawan, dia akan menuju ke modul user. Kemudian ada jumlah orderan, dia akan ke menu order. Jenis barang, dia akan ke menu inventory. Kemudian jumlah supplier, dia akan ke menu supplier. Kemudian di sini juga kami tambahkan widget cuaca yang update-nya live. Modul berikutnya adalah order. Pada modul ini berisi transaksi dengan Frankie inventory, kemudian di-input juga customer, total PCS, total price-nya akan dikalkulasi secara auto dari master data inventory dikalikan dengan PCS. Kemudian untuk modul tersebut terdapat report khusus. Coba kita generate. Dia akan generate transaksi sebagai berikut. Nah, kemudian untuk detail create-nya akan seperti ini, di mana customer-nya akan kita input string-nya custom-nya, kemudian drop down list dari master data inventory. Setelah itu bisa diisi emailnya. Nah, di sini transaksi yang kita buat. Kemudian untuk edit, sebenarnya 200, nanti dia punya total price akan adjust sendiri. Contohnya seperti ini. Berikutnya untuk delete, akan ada konfirmasi terlebih dahulu, mendelete. Baik, sekian dari saya. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh anggota tim member saya. Baik, terima kasih, Pak Fianto. Sekarang di sini saya akan menjelaskan untuk modul purchase. Nah, pada modul purchase ini itu berfungsi untuk menuliskan list data-data yang telah dipesan oleh Liga Jaya Motor dari supplier. Nah, di sini bisa dilihat tampilannya ada supplier, nama inventory, total purchase, total price, sama action. Nah, total price ini itu adalah total purchase dikali harga dari total purchase dikali atau dari nama inventory dikali dengan total purchase-nya. Nah, untuk selanjutnya coba kita add purchase untuk menambahkan barang-barang list yang telah dibeli. Nah, kita masukkan nama supplier-nya yang akan kita beli barang-barangnya. Setelah itu kita masukkan nama inventory name-nya. Habis itu masukkan total amount-nya. Besok klik. Nah, itu akan tampil. Nah, misalkan kita mau edit, bisa klik edit. Nah, misalkan kita mau klik jumlah amount-nya jadi 100, ya, akan save. Nah, misalkan kita mau delete, bisa delete, klik delete. Nah, itu untuk kegunaan dari modul purchase. Selanjutnya pada modul inventory. Nah, untuk inventory ini adalah untuk menampilkan list data list data stok yang ada pada UMKM Liga Jaya Motor. Nah, ini terdapat listnya yaitu nama, jumlah barang yang ada pada UMKM tersebut, dan harga persatuannya. Nah, misalkan kita mau membuat inventory baru, klik create new. Nah, kita masukkan nama barang barunya. Misalkan nama barangnya barang 1 misalkan. Ya, habis itu masukkan harganya 5.000. Nah, create. Nah, akan tampil di sana barang 1 akan karena jumlahnya masih kita baru kita masukin, maka jumlahnya masih kosong. Nah, harganya 5.000. Nah, misalkan kita mau edit, klik edit, ini kita mau ubah nama barangnya. Nama barangnya jadi barang 1 new. Nah, itu save.
Nah, itu akan berubah namanya. Nah, misalnya kita mau delete, tinggal klik delete. Setelah itu, klik delete. Nah, maka nama barang tersebut akan hilang dari inventory. Nah, selanjutnya untuk penjelasan modul supplier dan user akan dijelaskan oleh Hengki. Baik, saya akan menjelaskan tentang supplier. Supplier berfungsi untuk menyimpan data distributor agar dapat digunakan saat ingin melakukan pembelian ke depannya. Sama seperti yang lainnya, fungsi yang ada di sini adalah create, read, update, delete. Coba kita create new. Tambah nama supplier, contohnya supplier 1. Alamatnya tes. Dan kontaknya 123. Kita create. Nah, di sini akan menampilkan data supplier 1. Coba kita edit menjadi supplier 2. Tesnya menjadi tes 1 dan 123 menjadi 12345. Coba kita save. Nah, datanya akan berubah dan coba kita delete. Delete. Nah, itu adalah fungsi CRUD yang ada di supplier. Kemudian ke user. Di bagian user, berfungsi sebagai tempat menambah, menghapus, mengedit, dan membaca akun yang ada di dalam aplikasi ini. Akun-akun ini berfungsi untuk nantinya seperti login dan lain-lain. Coba kita create new. Hengki. Dan passwordnya juga Hengki. Kita create. Akan muncul akun yang bernama Hengki dan passwordnya Hengki. Kita juga bisa mengedit akun tersebut menjadi Hengki 123 dan passwordnya juga Hengki 123. Kita save. Akun tersebut akan berubah menjadi seperti yang kita edit dan kemudian kita delete. Baik, delete. Nah, akun tersebut hilang. Jadi itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam penyampaian dan terima kasih atas perhatiannya.